Maka kalau dia kurang dari 5 wasa, 650 kilo berasnya, tidak wajib zakat. Ya. Tapi kalau mencapai nisab 5 wasa, 650 kilogram beras, wajib zakat. Berapa zakatnya? Tergantung fima sakatis sama wal uyun au kana asarian al usyur. Kalau itu padi, ya, airnya dari langit atau dari sungai, atau asarian, atau dia tidak dikasih air dari langit dan dari sungai, tapi akarnya kemudian bisa menyerap air yang ada dekat sungai, karena dia mungkin sawahnya dekat sungai, bisa jadi begitu. Maka kata Nabi 1/10. Tapi kalau airnya suqiya bin nadhi, airnya diangkutkan atau ditarik dengan mesin, maka kata Nabi nisful usyur, 1/20. 5% ditarik kecuali 4 saja, asyair wal hinta waz zabib wat tamar. Jadi yang ditarik zakatnya itu adalah apa? Gandum, ya, anggur dan korma. Tapi lain daripada itu kata Nabi, misalnya al-kisa, ya, semangka, timun, wal biti, semangka, ruman, delima, kasab, tebu, fakat afa'anhu, tidak ada wajib zakat. Tanah dan air dan segala yang tersimpan di dalamnya milik negara, undang-undang. Tapi kalau bicara syariat, tidak apa, milik kita. Bebas zakat dulu 1/5. Itu kalau yang tidak ada kepemilik. Misalnya Pak menemukan ini di tanah kosong, misalnya Pak Karimbo Gadang. Rimbo Gadang kan ada yang punya loh Pak. Dapat dia Pak di situ. Tu jadi tadi siapa yang punya oleh zakat bayi, zakatnya oleh. Kalau terpendam. Beda dengan harta di atas tanah. Kalau harta di atas tanah tu tak rikas semua itu barang temuan lukatah namanya itu. Kalau di atas tanah dapat ame segadang lutui imbon setahun dulu. Kalau itu tak rikas semua Pak. Itu barang temuan. Nyu ada rikas ku yang tabanam di bawah. Yang Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masih dalam bab zakat ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara zakat. Terakhir kita sampai hadis bahwa tidak wajib zakat budak dan kuda yang dikendarai. Jadi kendaraan yang dikendarai tidak wajib dibayarkan zakatnya, kecuali yang dijadikan investasi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis dari Umar bin Shu'aib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man waliya yatiman lahu malun falyatajir lahu wala yatrukhu hatta ta'kulahu as-sadaqatu. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, siapa yang menjadi wali bagi anak yatim, maka dan anak yatim itu memiliki harta, maka hendaklah walinya memperdagangkan hartanya dan jangan dibiarkan mengendap, karena dia akan dimakan oleh zakat. Artinya. Jadi kata Nabi, siapa yang menjadi wali anak yatim dan anak yatim ini punya harta, maka harta anak yatim itu tidak boleh diendapkan ya, karena dia akan dimakan zakat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ketentuannya begini. Kalau seseorang meninggal dunia, Bapak-bapak kalau bicara juga kan tidak ada gunanya dengar ceramah itu. Nah, jadi kalau ada yang meninggal dunia, ya, misalnya saya meninggal dunia dan saya punya anak kecil, maka anak saya itu disebut anak yatim ya. Maka anak saya ini ada walinya. Siapa wali anak saya?
bapak saya atau saudara laki-laki saya. Itu wali dari anak saya. Wali itu dia mengambil alih tanggungjawab terhadap anak saya. Itu artinya wali itu. Jadi wali itu bukan hanya menikahkan anak saya di waktu dia sudah dewasa, enggak. Menikahkan itu salah satu fungsi wali. Wali itu pengambil alih tanggungjawab kalau seseorang meninggal dunia, bapaknya, maka ada yang mengambil alih tanggungjawab itu. Itulah walinya. Dan wali itu adalah yang punya benih, yang terkait dengan benih, yang punya benih saya. Maka yang terkait dengan saya itu bapak saya atau saudara laki-laki saya. Maka kalau saya meninggal dunia, maka anak saya kemudian akan diambil oleh bapak saya atau saudara saya. Istri saya setelah iddahnya habis 4 bulan 10 hari, dia boleh menikah dengan laki-laki manapun yang dia suka. Dan setelah menikah, dia boleh dibawa pergi sama suaminya yang baru, kemanapun dia mau. Anak saya tidak boleh ikut dengan istri saya. Tidak boleh. Karena istri saya hanya bertanggung jawab kepada suaminya, bukan ke anak saya. Itu kaedahnya begitu ibu ya. Ibu kalau menikah dengan laki-laki lain, kalau ibu sudah meninggal suaminya, ibu masih punya anak-anak, anak kecil, maka anak ibu tinggalkan saja, ibu tidak berdosa. Siapa yang tanggung jawab dengan anak ibu? Walinya. Karena ibu tidak punya anak, yang punya anak suami ibu. Karena ibu hanya lahan yang menumbuhkan apa yang ditanam suami ibu. Yang punya tanaman petani. Makanya perempuan kalau mati suaminya, maka anak itu diambil oleh saudara ayahnya, arti saudara suaminya, atau saudara atau bapak dari suaminya, kakek dari anak tadi. Itu wali namanya. Nah, dan ibu-ibu boleh menikah, pergilah. Anak tinggalkan saja, tidak apa-apa. Itulah kenapa yatim, anak yatim disebut yatim. Karena yatim itu artinya sendirian. Kenapa sendirian? Bapak mati, ibu diambil orang. Itu kenapa disebut yatim. Tapi kalau istrinya mati, tidak ada anak yatim. Karena bapaknya ada, dia sama bapaknya. Kemanapun bapaknya pergi, dia bawa. Dia tanggung jawab dengan anaknya sampai anaknya menikah. Jadi kalau istrinya mati, tidak perlu disantuni. Karena bapaknya ada, itu apa disantuni? Bapaknya sebagai penanggung jawab dan tidak berkurang belanja, tidak akan berkurang perhatian. Mungkin kasih sayang berkurang dari ibu itu saja. Tapi kalau soal nafkah tidak akan pengaruh kalau ibunya mati. Makanya yang wajib disantun itu yang bapak mati, karena itu yang disebut yatim. Yang piatu tidak ada. Istilah piatu dalam agama tidak ada. Yang ada hanya istilah yatim. Fazalikal ladzi yad'u yatim. Jadi yang ada hanya istilah yatim. Piatu tidak ada. Nah, karena itu Ibu, seseorang kalau mati, maka anaknya itu kalau masih kecil nih, di bawah umur, belum balik, itu yatim namanya, maka anaknya diambil oleh bapaknya atau saudara ayahnya. Harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, oleh ayahnya, itu diserahkan ke walinya tadi. Saya kalau mati, anak saya masih kecil, harta yang saya tinggalkan ini sebagai warisan, silakan diambil istri saya 1/8 hak dia, bapak saya ambil 1/6, ibu saya 1/6, sisanya untuk anak saya. Nah, sisanya ini dipegang oleh bapak saya atau oleh saudara saya, pegang, mereka sebagai wali. Itu ketentuannya. Ibu tidak boleh megang harta sebenarnya. Kan nanti ibu menikah, nanti ketemu laki-laki, yo kau le saleh, kau tak saleh bah, nyo selesai na ratu anak yatim tu ko. Tu mudaratnya kalau ibu yang megang harta. Bosobok jodoh je ibu. Ratu anak yatim bu pacik ko. Beko suami ibu beko nyo sasan ibu beko, selesai dia beko tu mah. Ya, yo kau dapat yang saleh ibu, kau talehnya bah. Reman-reman tanggung dapat ibu. Selesai ratu anak yatim dia beko tu mah, cayol kamu. Dosa besar tu, induk dosa. Tu makanya harta anak yatim ku serahkan ke walinya.
Nyuwali tak lu jujur lu, ku abi dia nyuruh, ya masalahnya lah dosa lah dia tanggung lah dosa. Karena harta anak yatim tak boleh dikurangi, tak boleh diambil, tak boleh dipakai hingga untuk kebutuhan hidup anak itu sendiri. Lah dari mana harta yang bisa untuk membiayai hidup dia? Kan dia masih lama dewasa. Biaya hidup dia dari walinya. Kalau tak mencukupi itu maka dibantu oleh orang banyak. Harta yang ditinggalkan bapaknya, kata Allah, wa atul yatama amwalahum, nanti kalau mereka dewasa serahkan harta yang ditinggalkan bapaknya sebanyak yang ditinggalkan bapaknya. Tak boleh berkurang. Kalau dikurangi dosa besar. Itu ketentuan harta anak yatim ni, Pak. Nah, supaya hartanya tidak berkurang, kata Nabi, jangan diamkan hartanya wali tadi, hendaklah memperdagangkan hartanya. Sehingga harta toko tidak dimakan zakat. Itu maksudnya. Sebab kalau didiamkan, ya, kalau didiamkan di rekening di mana, itu nanti akan dimakan zakat. Sehingga harta itu tidak bisa diserahkan sebanyak yang ditinggalkan bapaknya nanti. Padahal perintah Allah serahkan harta anak yatim sebanyak yang ditinggalkan bapaknya. Kalau dia diendapkan di rekening, tiap tahun kena zakat. Artinya tidak lagi sebanyak yang ditinggalkan bapaknya. Mungkin dia 10 tahun lagi dewasa. Atau mungkin bisa 12-15 tahun lagi dia balik. Nanti setiap tahun 15 tahun kena zakat. Bisa. Banyak kurangnya itu, Pak. Nah, supaya tidak berkurang, maka diperdagangkanlah oleh wali. Dari hasil itulah nanti dia dibiayai. Kalau dapat untung, seberapa dapat untung, kasih semua ke dia nanti ketika dewasa. Iko haratu apa ang luasa banyak kuah, ladan perdagangan kuah, kuntungnya kuah, ambil yang sedonya. Modal juntuang, pokok juntuang ambil. Begitu harusnya dengan harta anak yatim. Ya, tak boleh harta anak yatim itu habis. Sehingga menjalangnya gadang, Pak. Lah tinggal sekenik saja. Karena perintah Allah berikan harta anak yatim sebanyak yang ditinggalkan bapaknya. Nah, supaya tidak habis bagaimana? Perdagangkan. Gitu. Nah, dari sini dipahami anak yatim itu anak-anak atau sudah dewasa? Anak-anak. Yang namanya yatim pasti anak-anak, belum balik. Kalau balik tidak ada yatim lagi. Makanya bapak ibu tidak yatim lagi kok. Kalau gaya mereka yatim aja lagi kok. Ya. Walaupun apaknya lah mati, ya hidup lah mati kan, tidak ada yatimnya. Yatim kok sebelum balik. Itu ya. Berarti yang ini kan anak yatim nih kasusnya. Berarti mereka masih anak-anak dan mereka punya harta. Kata Nabi, harta mereka jangan diendapkan, kalau diendapkan dimakan zakat. Apa makna hadis ini? Zakat wajib hingga anak-anak. Beda dengan salat. Kalau salat wajibnya siapa? Baligh, Islam baligh, berakal. Betul ya? Anak-anak tak wajib salat. Tak. Ya. Orang gila tak wajib salat. Kalau puasa, syaratnya apa? Islam baligh, berakal. Makanya anak-anak tak wajib salat, tak wajib puasa. Orang gila tak wajib puasa, tak berakal. Haji, Islam baligh, baligh juga, berakal, mampu. Jadi alun baligh, alun wajib haji ni. Walaupun haji tarik, ya, haji tarik 2 bulan lah hajinya. Gitu. Tapi itu haji tarik kan. Tapi yang haji harus baligh dulu. Nah, beda je zakat. Zakat anak-anak pun wajib zakat. Kalau dia punya harta. Kan bisa jadi dulu ada namanya artis cilik. Ya nak? Masih anak-anak. Misalnya penyanyi atau bintang filem anak-anak. Penghasilannya banyak, Pak. Rekeningnya padat. Simpanan investasinya banyak. Walaupun dia anak-anak, tiap tahun wajib berzakat. Karena di sini dicontohkan anak yatim. Harta anak yatim yang dipegang walinya, kalau tidak diperdagangkan, nanti habis dimakan zakat. Berarti anak-anak juga wajib berzakat kalau dia punya harta. Itu ketentuannya.
Ya, jadi zakat tidak mesti tua, tidak mesti balia. Anak-anak pun wajib zakat kalau tu memang harta dia, seperti kasus harta anak yatim tadi. Lalu hadis berikutnya, kata Nabi, ini hadis riwayat Abu Dawud, ya. Iza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaihal haul fa fiha khamsatu darahim. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka ishruna dinaran. Wa hala 'alaihal haul fa fiha nisfu dinar. Walaysa fi malin zakatun hatta yahula 'alaihi al-haul. Jadi kata Nabi, bila engkau punya dinar emas yang mencapai 20 dinar, maka dia setelah sampai haul, ya, jadi haul itu tahun namanya. Jadi setelah mencapai setahun, dinar tadi 20 dinar, maka wajib zakatnya setengah dinar. Nah, Nabi begitu ya. Dan tidaklah harta itu ditarik zakat kecuali bila disimpan sampai setahun. Dalam hadis Bukhari juga begitu. Jadi satu dari hadis ini ada namanya dinar. Nanti ada juga namanya dirham. Kalau dirham itu 200 dirham ya. Dinar atau emas, nah, kalau dirham kan kita tidak punya. Dinar itu emas lah. Emas itu kata Nabi kalau dia mencapai 20 dinar. 20 dinar itu kalau kita sekarang 85 gram. Sudah konversinya begitu, 85 gram. Nah, dikeluarkan setengah dinar. Setengah dinar itulah yang disebut 2,5%. Ya. Jadi 85 gram 2,5%. Karena 20 dinar keluarnya setengah dinar. Ya. 20 dinar keluarnya setengah dinar kata Nabi. Syaratnya harus disimpan setahun. Jadi kalau belum setahun berarti belum wajib zakat. Nah, syarat emas yang wajib zakat itu satu, dia disebut sebagai simpanan. Ya, manistafada malan kata Nabi. Dia disimpan. Jadi kalau tidak disimpan berarti dia pakaian. Jadi kalau ibu-ibu emas yang dipakai harian, antiang, kaluang, galang, itu yang dipakai harian itu tidak disebut sebagai simpan. Karena dalam Al-Quran itu disebut allazina yaknizuna zahab. Mereka menyimpan emas. Ya, menyimpan. Maka yang dipakai itu seperti kendaraan kemarin tidak wajib yang dipakai, seperti rumah yang dipakai tidak, ya, seperti sawah yang digunakan untuk bertanam tidak. Tapi kalau bapak ibu simpan emasnya maka wajib zakat. Makanya ibu-ibu kalau ya tidak berzakat ya pakai saja semua. Caranya begitu. Pakai sadonya. Risikonya ibu kok ya cakik diorang itu. Ya, makanya yang dipakai itu tidak wajib zakat kecuali ibu pakai hanya untuk ya kepentingan tertentu. Kalau dipakai hanya untuk kepentingan tertentu tuh simpanan juga. Misalnya ada ibu-ibu pakai ame itu untuk beralik saja. Kan ibu-ibu kalau pergi beralik kan wajib pakai ame. Walaupun ame sapu bagai kan. Kalau pergi beralik dicari orang kan. Ibu kalau pergi beralik bawa pakai baju kan kadang langannya enggak. Kalau galangan kadang tu kan kalau beko akhirnya nampak kata apa tu. Makanya ibu-ibu kalau pergi beralik tu biasanya pakai baju langan yang kadang tu. Ya. Atau ibu-ibu pergi arisan. Kalau arisan besok kan pakai ameh macam tu. Ya, makanya ibu-ibu kalau kumpul-kumpul arisan kan acok garuk-garuk. Mencalian ame korang tahu. Ya gitulah dari dulu sampai kini sampai kiamat begitu juga ibu-ibu tu ya. Emas itu memang kesenangan ibu-ibu. Itu makanya sapi betina tu warnanya kuning yang menyejukkan mata ya. Kan sapi betina akan bakarah ya. Apa warna sapi betinanya? Safra. Kuning. Kuningnya bagaimana? Tasurun nazirin, kuning yang menyenangkan mata. Apa kuning yang menyenangkan mata? Emas. Jadi kalau perempuan memang identik dengan emas. Jadi kalau ibu pakai untuk arisan saja,
untuk pergi balik, ya, atau untuk pulang kampung. Karena pulang kampung kok mang perlu jo bami, Bu. Tanda suaminya sukses. Iya dirayu. Kalau nak bami, Bu merasai bekol JME dorang kan. Iya, makanya kalau pulang kampung tu perlu bami, Ibu itu. Iya. Kalau nak bami bekol di pegunjang orang. Manutrik joso orang pakai yo ame tu. Ambo kalau pulang kampung orang rumahmu bersuruh pakai ame. Iya, Pak. Karena pernah dulu, Pak Ibu. Awak pulang kampung kan, ya namanya pegawai negeri malu kah pakai ame banyak, Pak. Pegawai negeri pulang jauh motor, ya kan. Kecil keluarga di kampung. Ya pegawai, dosen, orang rumah pulang tak bawa barang. Nah, dapat kaji sama Pak. Oh, jadi beko loh cara orang ya. Kalau pulang ku orang rumah harus bawa barang, king bawa balik mesti pakai, Pak. Pakai je. Udah solo orang itu. Kan artinya ada orang pulang kampung kok wajib bame kan. Kalau begitu itu simpanan. Simpanan tu ada pakaian tu. Wajib zakat. Kalau sudah setahun. Haul namanya. Kalau belum setahun tak wajib zakat. Misalnya begini. Ibu punya ame 100 gram. Misalnya kini bulan Muharram, 100 gram Muharram. Berarti Muharram besok wajib zakat tu. Karena dia setahun dulu. Nah, ternyata bulan Zulhijjah, sebulan menjelang zakat dibayarkan, dipinjam di adik 20 gram nota sasak. Berarti kan tinggal 80 gram itu. Dah cukup nisab lah kan? Menjelang setahun lah kurangnya, maka tak jadi wajib zakat. Ya, karena tak sampai setahun, tak wajib zakat. Kecuali dipinjamnya Muharram, berarti kena zakat lu. Ini dipinjamnya bulan Zulhijjah sebelum sampai nisab setahun. Tak wajib zakat tu. Ya, tak wajib zakat. Tapi ini pinjamnya memang benar-benar terdesak. Tak berencana kan, tak beratur-atur loh kau. Jadi ibu bayu adik tu ang pinjam yo beko bulan tu ya. Supaya tak kena zakat. Tu gali nama tu kau. Kalau gali Tuhan tahu. Ya, tahu. Jadi kalau tak sampai setahun tak wajib zakat. Kalau dia mengendap setahun, wajib zakat. Makanya kata Nabi, fala zakata alaihi hatta yahula alaihil haul. Tidak dipungut zakat kecuali bila mengendap selama setahun. Itu makanya zakat pegawai itu harusnya mengendap dulu dari rekeningnya setahun. Ya, kalau dikiaskan ke emas berarti 2,5%. Dan itu haul. Tak ada zakat kalau tak haul, kata Nabi. Artinya gajinya itu mengendap dari rekeningnya senilai 85 gram setahun. Ini pegawai negeri habis bulan ke bulan saja. Belanja anak, SPP anak, kuliah, kadang tak cukup. Berarti tak zakat namanya itu. Sedekah, sumbangan. Karena kata Nabi, fala zakata. Tidaklah disebut zakat. Fala zakata, tidak disebut zakat. Hatta yahula alaihil haul. Kecuali kalau dia mencapai haul namanya, tahun. Itu makanya zakat profesi itu serba sulit menganggapnya sebagai zakat. Kalau dianggap sebagai zakat, ya kiasnya ke mana? Kiasnya ke emas. Kalau emas haul, kata Nabi begitu, tahun dulu. Berarti hitung rekeningnya setahun. Ada ndak mengendap setahun tersimpan? Ya ndak wajib. Kalau kiasnya ke pokoknya 85 gram emas nilainya saat itu. Tanyalah gram emas itu ke tukang emas berapa. Tanya saja ke tukang toko emas berapa emas 1 gram di hari itu, di saat dihitung itu. Kali 85 gram, keluarkan 2,5%. Ada ndak uang di rekeningnya mengendap segitu? Gajinya? Ya ndak wajib zakat. Ndak disebut zakat namanya. Karena zakat itu seperti salat. Salat kan aqimus salat wa atu zakat kan sepakat kan? Apa itu salat? Bacaan tertentu, perbuatan tertentu, dimulai dari salam, dimulai dari takbir, disudahi dengan salam di waktu tertentu, dah begitu.
Kitabam mauquta, waktunya ditentukan. Zakat juga begitu. Mengeluarkan harta tertentu dengan jumlah tertentu di waktu tertentu kepada orang tertentu. Kalau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan begini, maka dia tidak disebut sebagai zakat namanya. Sedekah biasa saja. Ya itu masalahnya. Kalaupun dipotong langsung tidak apa-apa, tapi ikut standar zakat. Standar zakat pertama haul, setahun dulu. Yang kedua ada nisab. Dihitung tidak nisabnya. Jadi potong-potong tidak menentu, itu kan nisab. Maka sedekah sajalah. Tidak disebut zakat. Ya sedekah. Tidak memenuhi persyaratan itu disebut zakat. Karena namanya zakat itu seperti salat. Hartanya tertentu, jumlahnya tertentu, waktunya tertentu, penerimanya tertentu. Kalau tidak begitu, ya tidak salat. Kalau salat ya tidak sesuai dengan ketentuan, tidak salat namanya. Zakat kalau tidak sesuai ketentuan, tidak zakat pula namanya. Sedekah namanya. Sedekah namanya. Berpahala, iyalah berpahala lah. Ya, cuman itu tidak disebut zakat. Gitu ya. Lalu kata Nabi, laisa fil baqari al awamil sadaqah. Tidaklah ditarik zakat dari sapi pekerja. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang beternak sapi, kalau sampai sapinya 30 ekor, maka wajib zakat 1 ekor. Sapi 30, kalau kambing 40. Ya, sapi 30, kambing 40. Sekarang sapinya itu 100. Cuman sapinya sapi pekerja semua. Zaman sisuk kan ada orang membajak sawah, jo kabau, jo jawi, mangkuk barang, pedati, ya dah. Jadi sapinya kok banyak, cuman sapi pekerja mencari nafkah. Jitulunnya mencari duit. Maka walaupun sapinya 100 ekor, tapi semuanya pekerja, bukan sapi daging yang akan dijual, maka tidak ditarik zakat. Sama dengan kendaraan. Kendaraan Bapak Ibu punya 100 mobil, tapi mobilnya semuanya rental. Maka mobilnya tidak kena zakat. Yang kena zakat penghasilannya nanti. Kalau disimpan penghasilannya setahun kemudian sampai nisabnya baru zakat. Tapi yang mobil yang banyak tadi tidak ada zakat. Kan ada orang bus. Banyak bus Pak kan? Dia tidak wajib zakat tuh. Karena busnya itu pencari nafkah. Nah yang dizakatkan penghasilannya nanti. Kalau dia simpan, semua simpanan itu jadi zakat. Tapi yang busnya dijadikan sebagai sarana dia mencari nafkah, tidak wajib zakat. Itu sama saja dengan sawah. Sawah kalau Bapak Ibu simpan, tidak dipakai, dia tidak digarap, dibiarkan, itu kan zakat tuh, karena itu simpanan sifatnya. Tapi kalau Pak garap sawah itu, bersawah di situ, bertanam padi, sawahnya kena zakat tidak? Lain tidak. Hasilnya, ya sama. Ya Pak. Sama dengan tadi sapi tadi. Sapi yang kena zakat kalau dijual sebagai ternak. Kalau sapinya pencari nafkah, tidak kena zakat. Cuman penghasilannya nanti ya. Sama ibu punya kontrakkan. Itu kontrakkan 100 pintu. Banyak tuh. Kontrakkannya kena zakat enggak? Enggak, kena usaha. Hasilnya kena zakat. Kalaupun terkumpul nanti setahun selamanya 85 gram emas. Tapi kalau ibu abi untuk kebutuhan harian ibu, kan biasanya kontrak kan kau bayar per bulan. Lah tanda setiap bulannya. Enggak lah tuh. Ya. Nah makanya sapi pekerja enggak. Jadi artinya semua harta yang dijadikan sarana kita mencari nafkah itu tidak dikenakan zakat. Ya intinya zakat itu sesuatu yang kita simpan, yang dijadikan sebagai investasi namanya. Itu ya wajib zakat. Ya. Makanya harato kau tidak boleh mati, harato kau harus bergerak. Kalau mati kena zakat. Itu rahasianya tuh Pak. Harato kau tidak boleh mati tangan awaknya loh, harus bergerak, berputar. Ya supaya banyak orang dapat manfaat. Tidak boleh simpan-simpan lah. Ya.
Iya Pak. Kalau misalnya biaya zakat di Idul Fitri misalnya, kemudian menjelang ke Syawal tuh ada saudara awak butuh biaya, ya dia fitri, dan dia zakat. Ini alun awak alun di Syawal Oh ya, dimajukan ya. Ya, boleh tak di. Oke, bagaimana kalau dimajukan zakat? Nah, hadis riwayat At-Tirmizi dari Ali. Itu Annal Abbas sa'ala Nabi. Abbas ini paman Nabi ini, pernah bertanya ke Nabi seperti Bapak tanyakan. Apa tanya Abbas? Fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla farakhasa lahu fi zalika. Abbas bertanya, bagaimana kalau zakat saya majukan pembayarannya sebelum sampai haul, sebelum sampai setahun, saya majukan 6 bulan sudah saya bayarkan zakatnya. Kata Nabi, farah khasalau, silahkan. Boleh. Jadi apa, misalnya bisa jadi begini, hutang. Apa ada orang hutang ke Pak? Ya kan? Sekian juta hutang. Tak tabayi hutang kau dinyoleh Pak. Tak tabayi leh. Ya. Lah diminta tak ado panjang saya. Ya, bisa jadinya sulit, memang kesulitan atau sulit. Ada orang kesulitan, ada orang sulit bayar hutang. Ya, kesulitan juga sulit ke beda Pak. Maka kata Allah di surat Al-Baqarah itu, ya, ayat 100 berapa? Ayat 280 itu. Kalau orang ini sulit bayar hutang atau kesulitan, ya, maka fanaziratun ila maisarah. Satu, tambah waktunya dulu. Longgarkan dia, tambah. Kalau juga ndak, udah ditambah waktunya, ndak juga, kalau engkau jadikan sedekah lebih baik. Wa antasaddaqu khairal lakum. Kalau engkau jadikan sedekah lebih baik. Sedekah itu salah satunya zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, sedekah itu salah satunya zakat. Maka hutang kalau begitu boleh dijadikan zakat. Nah, misalnya begini. Hanya tenggat waktu hutang misalnya kan bulan Muharram. Ya kan, apa biasanya hutangnya bulan apa, zakatnya bulan Syawal atau Idul Fitri Syawal ya, atau Ramadan lah nak. Di orang ko jatuh tempo hutang tak tabayi dia hutang lah, maka apa jadikan tu zakat. Nanti potong, kurangi. Barang kewajiban apa tinggal lah. Misal kalau apa zakat misalnya 10 juta setahun, yang hutangnya 5 juta, berarti 5 juta zakat apa besok ni. Oh, kita bagi lah, boleh. Baiknya dikasih tahu dia, ya Pak, utang yang patang, lambo jadikan zakat, ya, tidak usah dibayar lah ya. Tidaknya mau terpikir dia utang tu ikut. Iya, soboknya sayang ngok kan, jantungnya kan. Tapi itu saja. Jangan nampak tambah lo, besok kau nak tabayar utangnya butang, yang lendak tu dah amu lah tu lah. Ya tu. Itulah menyakiti orang lah nama. Iya. Ya Pak, Allah mau jadikan zakat sudahlah, enggak usah dibayar. Segitu saja. Jadi dah bayar tadi itu. Besok kau nak katalog bayar hutang, jangan hutang-hutang ya. Jadi kata Nabi boleh kalau orang memajukan zakat, pembayaran zakatnya sebelum haul. Misal jadi begini, kemarin ada jamaah saya, dia bayar hutang, dia bayar zakat. Jadi saya minta mahasiswa saya banyak bayar SPP-nya yang bermasalah Pak. Ya, jadi saya tawarkan, saya minta, mau beliau Pak, mau membayarkan SPP mahasiswa itu Pak. Ada kemarin berapa orang dibayarkan beliau itu Pak. Ya, dengan zakat tadi. Itu bisa itu. Misalkan SPP kan kini kok semester kini kan ibu besok zakatnya Syawal kan panjang itu. Bayarkan saja dulu, bayarkan SPP anak-anak itu dulu. Nanti dipotong zakat ibu barang di bulan ibu bayar zakat haulnya. Itu boleh. Berarti hilang waktu tertentu tu Ustaz? Tertentunya kan penghitungannya. Penghitungannya di waktu tertentu. Ya. Pembayarannya boleh dimajukan. Boleh dimajukan. Yang tak boleh diundur. Undur tak boleh. Ya, dimajukan boleh, undur tak boleh. Ya. Sama zakat fitrah, kapan zakat fitrah wajibnya Pak? Sebelum salat Id. Boleh tak dimajukan 1 Ramadan? Boleh.
Boleh. Wajibnya kapan? Ya di menjelang 1 Syawal. Wajibnya kan 1 Syawal. Di sebelum khatib naik mimbar kan? Kan itu wajib. Tapi boleh enggak 1 Ramadan dibayar? Nah, sama dengan zakat harta juga begitu. Wajibnya setahun di tahun. Tapi dimajukan boleh. Yang enggak boleh undur. Undur enggak boleh. Maju boleh. Nah, gitu. Ya, Ibu. Ya, kalau ibu berdagang, maka pakai konsultan. Kan ibu mungkin tidak bisa menghitung semua detail aset yang ada. Ada konsultan, ada jasa penghitungan itu. Di kadai ibu tu apa saja barang-barang nilainya saat itu. Dihitung satu itu mah. Semua dihitung. Tak boleh tak dihitung. Ya. Termasuk barang-barang yang ada Ustaz. Iya. Termasuk hitung berapa nilainya. Kalau tak, agen kurang leh. Tak laku tu kan dapat pacik sih nama tak laku tu. Tak, agen lah kurang tu, banyak orang nio tu mah. Tak. Nya itu makanya ke barang nama haratoak nama tu. Nya bukan tak laku, bukan tak nio orang pak tak wali orang lah. Kau apa agen gratis habis kalau si kadai pak tu macam yo lah kamu. Apa umumkan kurang gratis isi kadai yang ambil hilang langsung macam yo lah kamu. Ya tu. Apa baik pengumuman seluruh isi toko saya gratis. Itu hitungan mini situ Pak, tinggal bangku sebegul macam yo lah kamu. Enggak terasi kosong dah. Jadi ndak laku tu bukan orang ndak mau, ndak tak balik orang noh. Hitung lah. Semuanya dihitung. So makanya pakai jasa konsultan. Ya, kalau apa ndak bisa menghitung, ya. Nah, itu aturannya begitu, tetapi tetap haul setahun. Jadi apa kalau menghitung harta dagangannya Muharram besok, kalau Ramadan besok, ya kan per Ramadan tuh. Ramadan begitu tuh. Ya. Ya, hutang, gaji karyawan, sewa toko, semua dikeluarkan bersih. Yang bersihnya 85 gram, Mas. Jangan aku gaji pegawai lu bayar le. Beko lebih bayar zakat beko habis gaji pegawai beko. Kerayo atau THR lu bayar le. Bayar sadonya lu. Gaji pegawai bayar, THR-nya bayar, sewa toko bayar, hutang yang diambil orang yang belum kembali uangnya jangan dihitung. Kan ada bisa jadi barang awak diambil orang dulu, tapi lu nyagin pitinya le. Piutang tu. Jangan dihitung. Yo kalau nyobayi kok tak bah. Yo syarat zakat kau milik sempurna. Sempurna di tangan awak. Yang dihutang orang tu tak milik awak nama lo tu. Kok matinya bah? Tak mau keluarganya bayi lah. Ya dah. Awak yang berhutang. Jadi dikurangi. Ya. Berarti kan tak milik awak nama lo tu. Awak berhutang mah. Ya tak milik awak. Yang wajib zakat tu milik sempurna. Sempurna milik kita. Tak pakai kait jurang dulu. Ya. Kalau begitu baru wajib zakat. Yang tak wajib. Nah. Lalu hadis berikutnya hadis Bukhari Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli alaihi. Nabi mengajarkan kalau ada orang memberikan sedekah, karena Nabi itu terima sedekah tapi tidak terima zakat. La yahillu li ali Muhammad minha syai'un, itu hadis sahih itu. Zakat tidak halal untuk keluarga Muhammad. Jadi keluarga Nabi tidak boleh terima zakat. Karena zakat itu kotoran harta. Nabi itu suci, keluarga belum bersih. Tidak boleh dimakan, diberi makanan dengan harta-harta yang berdaki-daki itu. Daki-daki harta. Maka Nabi tidak boleh terima zakat, tidak boleh makan zakat, keluarganya juga tidak boleh. Tapi sedekah boleh. Sedekah boleh. Ya, karena sedekah bukan kotoran harta, beda. Ya. Nah, kata Nabi kalau ada yang beri sedekah termasuk zakat,
maka doakan mereka. Jadi kalau ada orang bersedekah kawan, ya, atau zakat, doakan dia. Doanya macam-macam. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abaqaita. Tu doanya. Atau jazakallahu khairan. Ya, bisa barakallahu fika. Bisa, pokoknya doakan. Tu adab. Jadi ibu kalau dia agi orang samba, jangan mau kasih saya. Ajarakallah. Terima kasih. Jazakallah. Bu, ku ada sambah. Ya, makasih ya. Tak betul lah tu. Doakan. Ya, doakan. Kadang awak kau makasih saja, Pak. Doakan. Mau dikini kuah. Minum kuah. Ajarakallah fima a'taita. Itu ya. Si minum. Supaya ini tu adabnya ibu. Kalau menerima peragi kau berdoakannya. Kalau biasanya kata Nabi itu kalau orang memberimu, balas fakafi'u, balas pemberiannya. Ya, jadi ibu kalau beragi ke ibu balik. Ibu kalau diagi orang samba baliknya. Ya kok, jangan piring kosong saya balik. Kau lampik piring kosong, kampik-ampiknya kosong saya balik. Ya. Isi apa yang kau diisi lah. Tak ada yang kau diisi lu Ustaz. Kalau tak ada doakan kata Nabi. Fad'ulah, doakan. Bu, ambo malu ambo ampik piring kosong rumah. Ya, tak ada apa-apa balik dan boleh bu ya. Ambo doa saya ya. Lapang saya rezeki ibu ndaknya. Kok lapang rezeki ibu kan dapat taru yang boleh kau tu. Kan tak awak ai kau tu Pak. Kan cocoklah tu ya. Gitu. Nah, tapi doa kau tak wajib kau. Jangan dapat tuntut orang kau doa. Oh Pak, kau terima zakat apa Pak ya? Tu nyapai lah. Doanya bah kau untuk siang ya. Doa lah. Dulu Pak kan zakat fitrah kan berjawik ya. Pak jawik ya, pita pak dan pita mak dan pita mak apa ya, anduang dan itu ya. Bapak cik bari itu mah. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima. Itu ya, rancaklah kok betul. Tapi kok ndak ada yang begitu jadi pasolah. Pak terima zakat fitrah, bawa Allah selesai. Jangan sampai ibu balik. Bang, kang doa setiap Allah ada lah. Doa tu tak wajib. Cuman adabnya iya. Kata Nabi kalau ada yang memberimu sedekah, sedekah tu yang wajib atau yang sunat. Yang wajib namanya zakat tadi. Maka doakan mereka. Ya, salli alaihim kata Nabi. Doakan mereka. Itu adab namanya, tapi itu tak wajib ya. Tak wajib. Nah, lalu hadis berikutnya. Laisa fi maduna khamsati ausuk min tamrin wala habbin sadaqah. Hadis Bukhari Muslim. Tidaklah wajib sedekah hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak tamar atau biji-bijian. Maksud padi ya. Ya, gandum, padi termasuk hab nama itu. Habun itu biji-bijian. Kalau tidak mencapai 5 wasak ni 650 kilogram kurang lebih beras. Jadi beras itu 650 kurang lebih. Konversinya 5 wasak. Maka kalau dia kurang dari 5 wasak, 650 kilo berasnya, tidak wajib zakat. Ya. Tapi kalau mencapai nisab 5 wasak, 650 kilogram beras, wajib zakat. Berapa zakatnya? Tergantung. Fima sakatis sama wal uyun au kana asarian al usyur. Kalau itu padi ya, airnya dari langit atau dari sungai, atau asarian, atau dia tidak dikasih air dari langit dan dari sungai, tapi akarnya kemudian bisa menyerap air yang ada dekat sungai karena dia mungkin sawahnya dekat sungai. Bisa jadi begitu. Maka kata Nabi 1/10. Tapi kalau airnya suqiya bin nadhi, airnya diangkutkan atau ditarik dengan mesin, maka kata Nabi nisful usyur, 1/20. 5%. Makanya kalau di awak rata-rata sawah awak kan air batang air tu, air irigasi kan, maka 1/10. 1/10 atau 10%. Nah itu yang saya katakan kalau hasil
pertanian yang menjadi kiasnya zakat profesi, zakat gaji, karena per kali panen, per bulan, per gajian harus 10%. Karena zakat hasil pertanian itu 10%. Ya, 1/10. Kita kan 2,5%. Maka tidak zakat namanya itu. Harus 1/10 tuh. Kalau potongnya per bulan. Gitu ya. Tapi kata Nabi la ta'khuza fi sadaqah illa fi hazihi al-asnaf al-arba'ah. Tapi zakat itu tidak ditarik kecuali 4 saja. Asyair, wal hinta, wal zabib, wat tamar. Jadi yang ditarik zakatnya itu adalah gandum, ya, anggur dan korma. Tapi lain daripada itu kata Nabi, misalnya al-qisa, ya, semangka, timun, wal biti, semangka, ruman, delima, kasab, tebu, fakat afa'anhu, tidak ada wajib zakat. Apa? Padi, ya. Padi itu kategori habun tadi, biji-bijian. Tapi yang buah-buahan seperti cemangku, timun, mangga, durian, walaupun berton-ton panennya tidak wajib zakat. Kan harta tertentu tadi. Jadi tidak semuanya wajib zakat. Hartanya harta tertentu saja. Tidak semua. Ya. Nah, terakhir ini ada zakat yang disebut dengan rikas. Ada ketentuannya. Jika dia menemukan harta yang terpendam itu di kampung yang tidak ada penghuni, maka dikeluarkan zakatnya 1/5. 1/5 ya. Ya. Kalau itu ada penghuni kampung itu, umumkan dulu. Berarti itu barang temuan. Umumkan dulu. Kalau tidak ada yang mengambil, berarti boleh keluarkan zakatnya 1/5, boleh diambil. Jadi kalau ibu nanti misalnya ibu membali lahan, ibu menanam sesuatu, mencangku-cangku, dah cangku guci ibu, guci ku ame si ibu, yo mana panu jo ame ibu, tak yo, rikas sama tu, tak karun tak terpendam pak, panu guci ku jo ame pak, ibu antuk-antuk saya dulu. Kalau kecil kan negaranya ambil ekor langsung. Iya negaranya punyanya tu mah secara undang-undang. Tapi secara syariat yang punya lahan punya tu. Nah, cara memilikinya, ibu tanya ke yang punya lahan tanpa ibu balik dulu. Ada ndak ibu menanam sesuatu? Ndak aja. Ndak aman tu. Dari mana ibu balik dulu ya? Dari apa si anu? Tamulah pak tu. Pak, apa ada menanam sesuatu? Jangan sabutnya barangnya. Sabut ni yo caknya beko. Ya. Iyo caknya langsung mah. Iyo tu mah punya apa mah caknya dah. Aku iyo je apa barangnya ya. Kok pas ciri-cirinya iyo punyanya tu. Sampai habis tak tahu ibu lain sian yang punya, tu boleh ibu ambil tu mah. Tapi zakat kan 1/5 dulu. Tu baru boleh dimiliki. Ya karena undang-undang. Tanah dan air dan segala yang tersimpan di dalamnya milik negara. Undang-undang. Tapi kalau bicara syariat tak apa, milik kita. Bagi zakat dulu 1/5. Itu kalau yang tak ada kepemilik. Misalnya Pak menemukan ini di tanah kosong. Misalnya Pak ke Rimbo Gadang. Rimbo Gadang kan ada yang punya lah Pak. Dapat dia Pak di situ. Tu jadi tadi siapa yang punya oleh zakat bagi zakatnya lah. Kalau dah terpendam. Beda dengan harta di atas tanah. Kalau harta di atas tanah tu tak rikas semua tu. Tu barang temuan lukatah namanya tu. Kalau di atas tanah dapat ame segadang lutui, imbon setahun dulu. Kalau tu tak rikas semua tu Pak. Itu barang temuan. Nyu ada rikas ku yang tabanam di bawah. Yang di atas tanah namanya lukatah. Kalau lukatah aku harus bagi tahu setahun dulu. Kalau tidak ada yang mengambil, boleh dipakai dengan catatan besok kalau ada yang punya balian. Yang itu tak ada zakatnya lah. Kalau lu kata tak ada zakat. Yang ada zakat rikas. Yang terpendam di bawah tanah. Itu makanya ibu-ibu apa-apa cuak-cuak lah menggali-gali tanah. Mana tahu kan? Tatoka ameh ibu. Sekadang lutui. Alah. Antuk-antuk saya. Ya ibu. Ini ada yang
anak ini tinggal sama ibunya gitu. Jadi penanggung jawabnya gimana? Tanggung jawab itu minta ke kakeknya dan saudara ayahnya. Tapi anak tuh nak dibawa dia ke Walaupun sama ibunya tinggal, mintakan nafkahnya ke kakeknya dan saudara ayahnya. Karena itu wali mereka. Datangi mereka, harusnya perlu datang. Inyo mendatangi awak tu. Ambo kalau mati ya di ambo. Ambo yang mendatangi istri ya di ambo ko bara belanja tiap bulan. Ambo kirim. Karena ambo walinya. Bersyukurlah inyo namu merawat anak ambo tu. Harusnya anak aku tak nyerawat lagi ko. Nyo menikah lah, pai nyo lah. Anak aku tinggal ambo lah. Cuman di awakku laki-laki di Minang ko banyak yang tak bertanggung jawab. Tu mako laki-laki di ya tu, mako laki-laki Minang ko banyak berkundo-kundo sekali neraka masuk ko. Ya kan tak tanggung jawab. Apa kalau mati ya adik apa, kakak apa, anaknya tu anak apa tu. Tak bisa pak lengah-lengah loh. Masalah tu. Kalaupun tak kapak urus tinggal jo apa, belanjonya tiap bulan dapat tanggung tu mah. Tu wali namanya. Wali ko yang bertanggung jawab terhadap kehidupan seseorang tu wali namanya itu. Makanya ibu-ibu doronglah pak, ibu je menjadi penghalang. Bisa jadi ibu kau jadi penghalang pak. Iya, apa kau bagi belanja ke anak adiknya, ke anak kakak yang mati dan ibu kau berang-berang saya. Ya kan? Abang lu ada orang lagi belanja, anak awak saya kurang belanja dia jadi dah. Tak boleh cerita lu tu. Kadang-kadang kami kau jadi baik tak terhalang negara ibu banyak. Ya. Kami kau lagi baik sebenarnya kau tapi di ibu menghalangi. Ya, ibu dorong kami, ingatkan kami, ya tanggung jawab kami, ibu. Pak ya, tu tanggung jawab apa tu ya, anak adik apa tu ya. Tolong bantunya ya, ginya belanja ya, tiap bulan ya. Didorongnya. Ya untuk awak, ya bagilah, tanggung jawab nama tu mah. Itu aturan agama tu. Ya tu. Jadi yang begitu tu wali tanggung jawab tu ibu. Maka ibu mintakan belanja tu kapaknya, kapak suami ibu yang meninggal tu atau ke saudara ayahnya. Adiknya, kakaknya. Ambo kalau mati adik ambo tu ambo kakak-kakak ambo, adik-adik ambo laki-laki misalnya kan, tu musyawarah tu mah. Anaknya pada orang, kau bagi enggak? Atau kau nak belanja berapa per bulan nak patungan. Samalah Nabi mati bapaknya Abdul Muttalib, kakeknya nak. Mati kakeknya siapa? Abu Talib tahu? Itu wali nama itu. Nah, begitulah dulu tentang zakat ni Ibu ya. Ya intinya jangan banyak-banyak mana haratu pusing perlu dia. Ya, ambil saya cukup itu mati lah. Ya kan? Nah,